Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada sesi tata krama, yaitu melanjutkan kegiatan MPLS tahun 2021-2022. Silakan simak dengan baik dan Anda nanti akan terakhir mendapatkan tugas untuk ditulis pada kolom komentar di YouTube. Jangan lupa menulis namanya. Tata krama siswa pada kesempatan ini memang perlu sekali disampaikan kepada anak-anak karena di zaman milenial ini banyak anak-anak yang lupa akan tata krama. Di bawah ini akan saya sampaikan beberapa pengertian dari tata krama. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Selanjutnya, tata krama ada beberapa bagian, yaitu tata krama yang pertama tata krama dalam pergaulan. 1. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. Jadi manusia tidak pernah terlepas dari berkomunikasi antar sesama manusia. Oleh karena itu di sini diperlukan tata krama. Yang kedua, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, berkomunikasilah dengan baik kepada sesama, baik kepada teman sejawat maupun kepada orang tua. Apalagi khususnya pada orang tua, kita harus menggunakan tata krama yang baik sehingga orang tua bisa merasa berbahagia karena Anda memiliki sopan santun dalam berbicara. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Anda perlu tahu bahwa komunikasi itu adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang diharapkan orang lain bisa menerima apa yang Anda sampaikan dengan baik. Itu namanya komunikasi yang efektif. Kemudian di sini, di dalam komunikasi tadi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Dalam hal ini disimpulkan bahwa apabila Anda ingin dihargai orang lain, maka kalian harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Yang kedua, atau yang B, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Artinya, setiap orang memiliki pola berbicara, pola berkomunikasi, pola berpendapat, yang tentunya satu dengan yang lain tidak sama. Yang C, kenal dulu baru sayang. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Ya. Untuk inilah maka diperlukan ada 3 hal yang perlu dipahami bahwa dalam kenal mengenal ini kita awal mulanya mengenal 3S, yaitu salam, kemudian sapa, dan kemudian yang terakhir S yang ketiga adalah salam, sayang, dan salam. Yang pertama kemudian sapa, kemudian yang ketiga adalah saling menghormati. Oleh karena itu disinilah salam, sayang, dan saling menghormati ini sangat perlu sekali supaya kalian tetap dihargai orang lain karena orang lain telah Anda hargai. Lanjut, tata krama ada 2, yaitu tata krama yang berkenalan dan tata krama berbicara. Di dalam tata krama berkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang
berjabat tangan, tapi pada kondisi seperti ini, maka kalian cukup dengan menundukkan kepala sejenak. Maka itu adalah suatu bentuk penghormatan atas perkenalan Anda. Jadi tidak perlu kita harus berjabat tangan di kala masa COVID seperti hari ini. Kemudian tata krama berbicara. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Yang ketiga ini, yang perhatikan Anda berbicara dengan siapa, maka di sini ada tata krama yang harus diterapkan dengan baik. Karena kalau kalian berbicara dengan ibu Anda, berbeda dengan berbicara dengan adik Anda. Berbicara dengan bapak ibu guru, berbeda juga berbicara sama teman. Namun demikian pada intinya, kita tetap perlu menghargai. Walaupun berbicara kepada siapapun, maka cobalah dan sekali lagi dicoba. Jangan sekali lagi apa yang Anda ucapkan bisa menyentuh dan menyakiti hati orang lain. Maka kalian akan memiliki tata krama berbicara yang baik. Kuncinya di dalam berbicara yaitu jangan sekali-sekali Anda berbicara menyinggung orang lain dalam perasaannya. Apalagi di Surabaya ini senantiasa anak-anak menyampaikan sesuatu dengan potongan-potongan kata yang tidak enak didengar, terutama didengarkan oleh bapak, ibu, orang tua, baik orang tua sendiri maupun orang tua yang lain. Oleh karena itu jagalah bicara Anda dengan baik. Di sini ada satu istilah, berkata pelihara lidah, jangan menyinggung perasaan. Selanjutnya, tata krama berpenampilan. Setiap orang pasti akan berpenampilan dengan sebaik-baiknya, guna menghargai dirinya sendiri. Di dalam bahasa Jawa mengatakan bahwa regoning diri sokolati, regoning rogo soko busono. Artinya, berbicara dengan baik supaya Anda dihargai orang lain. Dan berpakaianlah yang baik supaya Anda dihargai orang lain juga. Berpakaian yang baik bukan berarti pakaian yang baru, bukan. Tetapi berpakaian yang baik adalah berpakaian yang sopan. Di mana pakaian ini tujuan utamanya adalah menutup aurat. Oleh karena itu ini ada beberapa cara kalian untuk menggunakan pakaian yang baik. Kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, sabuk hitam, seragam putih, abu-abu. Itu misalnya dalam pakaian seragam sekolah yang secara nasional. Ada juga pakaian seragam sekolah yang seragam sekolah untuk sekolah, misalnya batik sekolah. Maka taatilah aturan yang baik. Jangan sampai cara mengancingkannya pun tidak benar, bahkan kancingnya lepas. Maka ini perlu sekali untuk dibenahi. Yang kedua, pada waktu olahraga pakailah pakaian olahraga. Jadi pakaian olahraga itu ada bermacam-macam. Ada yang celana pendek, ada yang celana panjang. Yang sekarang sudah umum menggunakan celana olahraga panjang. Oleh karena itu pakailah dengan sebaik-baiknya. Kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Jangan ke sekolah, berangkat sekolah, kemudian pakai celana pendek. Di mana? Di sekolah itu menentukan pakaian atau celana panjang. Begitu juga yang perempuan, mohon kiranya gunakanlah pakaian yang sopan, karena perempuan ini amat sangat riskan dengan pakaian-pakaian yang tidak sopan. Cara berjalan bersama. Seandainya kalian bersama-sama dengan orang tua, ke mall, atau mungkin bersama-sama teman ingin berrekreasi dan sebagainya, maka ini ada cara berjalan bersama jika Anda menelusuri jalan. Yang laki-laki harus melindungi wanita. Artinya, yang laki-laki itu di sebelah kanan, yang wanitanya di sebelah kiri. Jangan dibalik. Namun ada suku tertentu yang pada saat berjalan itu yang perempuannya suruh jalan jauh di depan, kemudian yang di belakang adalah yang laki-laki. Ini pun sebenarnya kurang etis kalau dalam pergaulan sekarang ini. Kemudian kalau dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang
berdekatan dengan lalu lintas. Karena kita ini biasa berjalan di sebelah kiri, maka yang laki-laki tetap sebelah kanan. Kemudian kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Ini namanya melindungi wanita. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan hal-hal yang sepele ini menjadi hal-hal yang baik. Semoga dengan sedikit pengetahuan nanti ini kalian nanti bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kalian akan menjadi orang yang bisa dihargai karena Anda berpegang pada tata krama dalam pergaulan. Kemudian tata cara makan. Tata cara makan, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Yang pertama. Jadi jangan ada suara ceprot gitu ya. Jadi tidak boleh itu. Karena itu menunjukkan tidak sopan. Yang kedua, jika batuk, maka pada waktu itu makan harus ditutup, makanan harus ditutupi, ya. Kemudian mulut juga harus ditutup sehingga tidak ada praduga negatif yang sekarang ini, apalagi sekarang ini musim corona ini, maka Anda harus berhati-hati. Batuk di tempat umum pun harus tutup mulut, apalagi di tempat makan. Ini amat sangat diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara menutup mulut apabila Anda batuk atau bersin. Kemudian berdoa sebelum makan. Ini sudah terbiasa kaum muslim biasa berdoa sebelum makan, maka gunakanlah doa itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Anda makan akan menjadi nikmat. Kemudian tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Ya, ini fasilitas umum. Namanya fasilitas umum, ini semua orang bisa menggunakannya. Misalnya jalan, misalnya tempat lapangan atau tempat-tempat bermain anak-anak. Maka di sini ada aturan yang bersifat tata krama. Yang pertama yang perlu diperhatikan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan, walaupun itu hanya sebungkus, bekas bungkus permen, maka jangan sembarang Anda buang. Karena itu akan menjadikan lingkungan kita menjadi tidak sehat. Kemudian yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Ini kalau Anda berada di lingkungan sekolah kita. Siapa yang menjaga sekolah ini kalau bukan kita sendiri yang sebagai siswa di sekolah ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar kita tetap sehat. Kemudian sopan berkendara di jalan. Nah ini, sekarang banyak anak-anak yang merasa sepedanya enak, mesinnya halus, enak, kemudian berkendaraan di jalan atau mengendarai kendaraan, kemudian memotong pengendara yang lain yang bisa berakibat fatal karena ini akan bisa menjadikan suatu kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, berkendaralah dengan baik. Kalau memang mau nyalip, maka kasih tanda dulu dengan ngebel, atau kalau malam kasih sen, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita membiasakan kita untuk bisa bertata krama dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kurangnya, maka perkenankan dengan rendah hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi telah bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Allah, amin. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang Anda nanti bisa menjawabnya lewat kolom komentar YouTube dengan disertai nama Anda masing-masing. Jadi kalau Anda namanya Kusnan, maka Kusnan tulis, kemudian baru Anda menjawab nomor 1 dan nomor 2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.